Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tim penggerak PKK dan warga Kota Depok yang saya sayangi? Alhamdulillah kembali saya berjumpa untuk kali kedua bersama Dr. Fahrul Razi MS. Beliau adalah Dewan Pakar dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Depok. Terkait dengan berbagai hal yang terjadi nih Dok, maraknya pertanyaan di sana sini dan penolakan terhadap jenazah dari COVID-19. Nah, kita ingin mendapatkan satu penjelasan agar bisa mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan warga Kota Depok, juga PKK di Kota Depok. Gimana Dok? Ya, terima kasih Bunda. Memang kondisi sekarang dengan adanya kasus COVID-19 ini yang sangat meningkat sekali, sehingga tidak kita pungkiri ada beberapa penderita ini mengalami sampai meninggal. Nah, dengan kasus yang meninggal ini berarti kita harus melakukan protokol COVID-19 terkait penanganan jenazahnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau seandainya meninggal di rumah sakit sudah jelas apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait jenazah-jenazah ini. Pasti, boleh dibilang pasti bakal melakukan protokol penanganan jenazah sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, insya Allah kalau sudah dilakukan hal demikian, sebenarnya sudah aman terkait jenazah ini. Memang insya Allah tidak akan menularkan. Memang pada jenazah ini kemungkinan akan menularkan ada, karena menurut ahli forensik buat jenazah atau orang yang meninggal berkemungkinan pada tubuhnya masih bisa bertahan virus sekitar 9-14 hari, terutama pada cairan yang ada pada tubuhnya. Makanya dalam protokol penanganan jenazah COVID-19 sudah jelas oleh pihak tenaga kesehatan, atau dalam hal ini yang melakukan adalah pihak rumah sakit, pasti akan melakukan sesuai protokol COVID-19 penanganan jenazah. Jadi semua jenazah itu bakal dibungkus dengan plastik, ada beberapa lapis, dan dikantongin jenazah juga, diberi kantong jenazah dan diberi peti jenazah, dan peti jenazahnya pun ditutupin plastik. Insya Allah itu dengan kondisi demikian boleh dibilang jenazahnya sudah tidak akan menyebarkan virus lagi. Nah, sehingga boleh dibilang itu sudah aman dalam konteks jenazah tersebut untuk menyebarkan penyakit. Nah, cuman memang ada kendala di masyarakat karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya, ada penolakan-penolakan dalam hal ini. Ya, mungkin terkait ini mungkin kita minta kepada masyarakat supaya lebih memahami, lebih mengetahui terhadap kondisi ini, bahwa bagaimanapun pasti pemerintah akan melindungi masyarakat agar tidak tertular dengan virus ini. Baik, jadi penjelasan Dr. Fahrul Razi tadi bahwa jenazah ini dibungkus plastik, kemudian kafan, plastik, dan ada kantongan jenazah, selanjutnya peti ya. Dan setiap lapisan dilakukan dekontaminasi. Jenazah juga telah disucikan secara tayamum, juga disolatkan ya Dok ya. Yeah. Secara protokol memang itu semuanya dijelaskan sedemikian rupa. Dan kalau nggak salah, saya juga pernah membaca Fatwa MUI nomor 14/2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 atau COVID-19. Proses memandikan dan mengafani jenazah ini sudah ada, diperkuat oleh MUI Kota Depok. Itu juga keluar surat edaran Majelis Ulama Kota Depok, Jalan Nusantara nomor 5 Kota Depok, poin B, pemakaman jenazah korban COVID-19 agar tidak mendapat tantangan oleh warga sekitar tempat pemakaman umum atau TPU di wilayah tersebut
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jadi sesungguhnya ini harus dimaklumi ya dok ya. Iya. Kemudian ada hal-hal yang lain barangkali bisa ditambah dok. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh para ulama kita dalam hal ini terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Depok itu sudah cukup jelas, Bunda. Oke. Mereka memang telah meyakini bahwa mayat kita ini atau jenazah kita ini sudah dibilang secara protokol COVID-19 sudah bilang aman untuk dikuburkan di manapun. Nah, dalam hal ini mungkin ya kita berharap kepada masyarakat himbauan dari Majelis Ulama kita ini agar diikuti dengan baik sehingga tidak ada penolakan-penolakan lagi oleh pihak-pihak masyarakat. Kalaupun ada penolakan-penolakan lagi, mungkin bisa jadi ada informasi-informasi yang tidak sampai kepada mereka. Mungkin ini jadi tantangan bagi kita tersendiri supaya bisa melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi agar masyarakat lebih paham lagi dan lebih mengetahui akan hal-hal ini. Ini nih, andaikan kita kan pengen namanya keluarga ya, keluarga besar, ada yang wafat, kita ingin mengurus dari awal sampai akhir pemakaman. Adakah protokol yang bisa menjadi rujukan hingga mereka pun merasa puas sebagai anak kepada orang tua, rasa baktinya kepada orang tua atau keluarga kepada adiknya atau kakaknya sebagai rasa sayangnya. Kira-kira memungkinkankah ditangani oleh keluarga sendiri, dok? Ya, itu sangat memungkinkan, Bunda. Jadi kita tahu bahwa dengan situasi wabah yang sangat luar biasa ini, boleh dibilang banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi kalau seandainya meninggal di rumah sakit, ya bisa jadi udah ada penanganan khusus dari pihak rumah sakit dan itu udah dilakukan sesuai protokol yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Tetapi kalau seandainya terjadi kasus meninggal di rumah dan itu mungkin pihak keluarga kepingin melaksanakan sendiri penanganan jenazahnya atau bisa jadi juga kalau kita melakukan minta pelayanan ke rumah sakit karena rumah sakit saking penuhnya, saking overloadnya kejadian-kejadian kondisi situasi dan kondisi sekarang bisa jadi akhirnya pihak keluarga sendiri yang harus memang turun. Nah, alhamdulillah pemerintahan Kota Depok dalam hal ini gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Kota Depok bekerja sama dengan pengurus daerah Prokami Kota Depok telah menerbitkan sebuah buku yaitu buku Bunga Rampai COVID-19 Kesehatan Mandiri di Rumah Aja. Nah, ini insya Allah di dalam buku tersebut ada penanganan-penanganan terkait jenazah di dalam buku tersebut. Jadi bisa jadi memang sangat memungkinkan buat keluarga untuk melakukan penanganannya. Dan memang kita harapkan jika seandainya ada kasus demikian, memang kita berharap pihak keluarga bisa melakukan sendiri, tetapi tetap sesuai dengan protokol-protokol COVID-19 sesuai yang ada dalam arahan buku ini. Sehingga kalau seandainya kita memang ragu apakah ini COVID-19 atau bukan, dan kita tidak yakin kalau seandainya bukan COVID-19, sebaiknya buat penanganan jenazah ini kita lakukan protokol COVID-19. Demi keamanan kita. Demi keamanan kita semua ya Bunda. Demi keamanan anggota keluarga juga. Yang pertama, jenazah kita tempatkan di tempat tersendiri khusus. Anggota keluarga tetap melakukan physical distancing terhadap jenazah tersebut dan anggota keluarga menggunakan alat pelindung diri seoptimal mungkin. Apa yang seoptimal mungkin? Ya, mungkin kalau di anggota keluarga tidak ada hazmat, tidak ada pakaian-pakaian yang khusus terkait alat pelindung diri seperti yang ada di rumah sakit, mungkin bisa menggunakan seperti celemek, plastik, terus masker, kain atau masker bedah sih minimal ya, masker bedah minimal yang 3 lapis. Dan tangannya dipakaikan sarung tangan. Nah, mungkin hal itu bisa kita lakukan penanganan jenazah. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan lengkap tadi, termasuk tadi ketika kita mencikapi takziah, gimana dok? Kalau kemudian kita sekarang juga ada yang meninggal, yang menurut informasi bukan COVID, apa langkah kita? Sebaiknya memang takziah ditiadakan. Jadi yang
mulai dari menyelenggarakan, yang melaksanakan, sebaiknya anggota keluarga. Meskipun bukan pasien COVID. Walaupun bukan pasien COVID, kalau kita tidak bisa memastikan bukan COVID meninggalnya, sebaiknya kita melakukan protokol-protokol sesuai protokol COVID. Nah, jadi kita sudah mendapatkan berbagai penjelasan dengan apa yang selama ini marak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bekalan buat kita. Ini bisa menjadi satu rujukan tips-tips apa yang harus kita lakukan, dan kita tunggu mudah-mudahan bunga rampai yang akan dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Depok ini juga akan segera bisa membantu untuk memahamkan, mengedukasi kepada masyarakat terkait terutama masalah jenazah dan penanganannya. Mungkin, maaf Bunda, mungkin jadi pengecualian kalau seandainya jenazah tersebut pihak keluarga yakin bahwa memang ada penyakit sebelumnya, apakah penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit gangguan ginjal, sehingga benar-benar yakin pihak keluarga bahwa ini bukanlah penyebabnya COVID, ya nggak apa-apa, kita lakukan penanganan jenazah seperti biasa. Tapi kalau seandainya ragu pihak keluarga, ini kira-kira COVID atau bukan, nah sebaiknya kita lakukan protokol COVID-19 biar kita tidak kecolongan di kemudian hari nantinya. Iya, khawatirnya demikian. Keamanan dan nah, biar keamanan. Saya tadi konfirmasi ke RSUD dok, jadi semuanya ada protokol yang memang harus dilakukan oleh penanganan oleh para medis yang ada, petugas medis yang ada di RSUD, hingga yang menguburkan pun juga tetap social physical distancing itu diatur sedemikian rupa, dan diutamakan keluarga inti agar tidak terjadi kerumunan. Kemudian juga diurus oleh bagian pemakaman dengan protokol menggunakan sarung tangan, masker, baju APD tadi seperti apron atau celemek. Ya mudah-mudahan ini semua yang dilakukan dalam rangka, dalam upaya tidak terjadi atau menghindari kerumunan di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan mendapatkan satu pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi para warga Depok dan pemangku jabatan dari Bapak Camat, Bapak Lurah, hingga RW dan RT. Pemahaman ini akan mampu membuat satu suasana yang lebih kondusif, dan kita harus bijak menghadapi satu suasana seperti ini. Alangkah kita juga waspada, dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita pahami sesuai dengan aturannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Fahmi. Ya, sama-sama Bunda Eli. Kebersamaan kita semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Saya Eli Farida, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Forum Kota Depok Sehat, mengaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.